Permainan legendaris ini pernah dimainkan oleh banyak orang dan sudah banyak memakan korban. Mungkin bagi kita orang Indonesia, sekali lagi gue ingetin, karena kita adalah kaum-kaum jenaka, apapun menjadi jokes buat kalian, hal-hal yang tidak logis kayak gini mungkin jadi bahan tertawaan. Tapi alangkah baiknya, kejenakaan kalian, ketidakpercayaan kalian jangan kalian utamakan terlebih dahulu sebelum kalian mencobanya. Jadi setelah ada buktinya, silahkan tertawa. Hey yo, what's up geng? Welcome back to DS channel. Oke geng, kembali lagi bersama DP di sini di DS channel tentunya. Kita kali ini akan membahas sebuah permainan yang sangat mengerikan. Permainan ini lebih mengerikan, ini kabarnya ya geng, lebih mengerikan dari permainan khas Indonesia yaitu Jailangkung. Nama permainan ini adalah Peek-a-Boo. Peek-a-Boo adalah sebuah permainan kejutan atau kalau kalian paham kata cilukba, tapi dimainkan dengan bayanganmu sendiri. Nah, ada sebuah peringatan yang mengatakan jangan pernah bermain Peek-a-Boo kalau misalkan kalian punya riwayat penyakit jantung. Dan yang pastinya kalian harus mempunyai keahlian yang gak biasa dan pengalaman bertahan hidup di hutan berhari-hari. Kenapa seperti itu? Karena memang permainan ini sangat berbahaya. Kabarnya kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang mungkin mau mencoba permainan Peek-a-Boo, ini harus berhati-hati karena dapat mengancam keselamatan dan nyawa kalian. Permainan ini sangat membutuhkan alat-alat atau syarat-syarat, yaitu kalian harus punya sebuah ruangan yang kosong. Ruangan ini tidak berjendela, jadi benar-benar kosong, tidak ada jendela, benar-benar sebuah ruangan yang pengap begitu. Lalu di dalam ruangan tersebut ada sebuah cermin yang besar, yang ukurannya itu sama besarnya dengan tubuh kalian. Lalu kalian harus menyediakan 2 buah lilin yang berwarna hitam dan berwarna merah. Sediakan juga sebuah kertas dan pensil, serta sebuah palu, sebuah jarum dan garam. Terdengar sangat aneh bukan? Alat-alat yang bisa dikatakan tidak berkaitan sama sekali dalam penggunaannya. Kenapa harus menyediakan barang-barang itu? Inilah keunikan dari permainan dari Peek-a-Boo ini. Oke, sekarang kita ke penjelasan cara bermainnya. Cara bermainnya adalah pertama, kalian masuk ke ruangan yang sudah kalian siapkan tadi di jam 10 atau jam 11 malam. Dalam kondisi ruangan tersebut harus gelap gulita. Cara mengukur ruangan ini benar-benar gelap adalah dengan cara rentangkan tangan kalian, lalu dari jarak 20 cm kalian melihat ke arah tangan kalian sendiri sampai tangan kalian itu tidak bisa terlihat sama sekali. Nah, itu artinya ruangan tersebut sudah benar-benar gelap ya geng, dan memenuhi syarat dari permainan ini. Lagi-lagi gue ingetin, jangan coba-coba kalau memang lu nggak punya nyali. Mungkin sebagian besar orang Indonesia ini jadi olok-olokan dan lucon. Tapi kalau memang lu penasaran, silahkan coba. Oke, kita lanjut ya. Setelah itu langkah kedua adalah letakkan cermin yang besar tadi persis di depan kalian. Lalu tuliskan nama kalian di selembar kertas yang tadi dan pensil yang sudah kalian sediakan. Lalu ambil jarum yang sudah kalian sediakan itu, tusuk ke jari kalian. Cukup sekali aja. Lalu teteskan darah pertama kalian ke tetesan di atas kertas yang sudah kalian tuliskan nama kalian tadi. Oke, sampai di sini kalian mengerti kan? Lalu ambil sebatang lilin, nyalakan lilin tersebut dan taruh di antara cermin dan tubuh kalian. Berarti berdekatan ya. Dan antara jarak kalian dengan cermin tidak boleh terlalu jauh. Lalu kertas yang sudah bertuliskan nama kalian yang sudah diteteskan darah tadi, coba kalian bakar di lilin tersebut. Kemudian coba kalian tersenyum ke cermin yang ada di depan kalian selama 23 menit 28 detik. Atau jangan kurang dari waktu tersebut, dan jangan lebih dari 13 menit 47 detik. Jadi harus di bawah 13 menit 47 detik dan di atas 13 menit 28 detik. Jangan lebih, jangan kurang. Lakukan hal itu. Nah, lalu coba perhatikan diri kalian atau bayangan kalian yang ada di cermin tadi setelah kalian berhenti tersenyum. Pastikan diri kalian yang di cermin tadi tidak berhenti tersenyum sama sekali. Ketika kalian berhenti tersenyum, dia masih tersenyum ke arah kalian, begitu ya. Yang artinya ritual ini atau ritual Peek-a-Boo ini berhasil kalian lakukan. Namun permainan ini belum selesai. Justru permainan ini baru saja dimulai. Oke, untuk memulai permainan ini, ambil palu yang sudah kalian sediakan tadi, hancurkan cermin yang berisikan bayangan kalian tersenyum tersebut.
sampai berkeping-keping. Lalu sosok yang tersenyum tadi akan mulai memburu kalian. Nah, dan target permainan ini adalah kalian harus bertahan hidup sampai matahari terbit. Nah, itulah kenapa permainan ini membutuhkan sebuah ruangan atau rumah yang besar agar kalian dapat bersembunyi, dan dengan demikian kalian mempunyai kesempatan hidup lebih besar karena kebanyakan tempat persembunyian. Kali lagi geng, permainan ini nyata. Mungkin bagi orang Indonesia, apaan sih? Masa sih ada kayak gitu? Kalau nggak percaya boleh coba sendiri. Tapi gue ingetin sekali lagi, lu harus benar-benar siap. Jangan memulai sesuatu tanpa ada persiapan apapun. Nanti lu nggak bisa memperbaiki penyesalannya, ya kan? Oke, kita lanjut. Di permainan ini kalian diharuskan untuk terus bergerak, untuk terus berlari agar kalian selamat. Semua peralatan listrik dan elektronik di rumah kalian itu harus benar-benar mati agar memastikan permainan ini tetap berlanjut. Dan untuk penerangan ketika kalian melarikan diri dalam permainan ini, kalian harus menggunakan satu lilin lagi yang masih tersisa. Dan kalian nggak boleh menggunakan garam. Kalian pasti paham dong, garam ini banyak banget kegunaannya. Ya, untuk mengusir sosok-sosok atau sesuatu yang tidak kita suka, seperti ular, jin, atau apapun itulah. Biasanya garam menjadi media sebagai penolak ketika kalian benar-benar terdesak. Kalian bisa menggunakan garam untuk membuat sebuah batas yang tidak bisa dilalui oleh sosok ini. Namun pembatas menggunakan garam ini itu tidak bisa bertahan lama, geng. Karena itu hanya mengusir sementara. So, kalian harus benar-benar bergerak. Kalian bisa menggunakan garam ini apabila kalian terdesak saja. Jika dalam permainan ini kalian berhasil hidup, maka segeralah berkeliling seisi rumah dan kalian harus datang ke tempat terakhir kali sosok yang mengejar kalian itu berdiri dan menghilang. Di sana kalian akan menemukan sebuah kotak berwarna hijau yang apabila kalian buka di dalamnya tersebut ada sebuah harapan atau hal yang kalian sangat inginkan. Namun jika di kotak tersebut terdapat warna merah atau kotaknya itu berwarna merah, maka itu adalah sebuah pertanda setelah permainan itu kalian akan mati menggenaskan dengan cara yang sangat sadis. Tapi kalau kalian tidak punya kesempatan untuk menemui dua kotak tersebut, alias kalian meninggal dunia ketika permainan ini, ya selamat tinggal. Itulah rules dari permainan Pick a Bow ini. Ada beberapa larangan dari permainan ini, geng. Yang pertama, jangan pernah tertidur ketika permainan sedang berlangsung karena itu dapat membunuh kalian. Kedua, jangan pernah meninggalkan ruangan rumah sedikit pun karena melanggar permainan dan akan membunuh kalian juga. Jangan pernah menggunakan darah dan nama orang lain di kertas yang kalian tulis karena itu tidak akan berhasil ritualnya dan kalian gagal dalam memainkan permainan ini. Selanjutnya, jangan sengaja menantang atau mencari pemburu kalian, sosok yang sedang memburu kalian tadi, geng. Kalian cari sengaja tantang balik seperti itu ya. Itu namanya kalian bunuh diri karena sudah memang hakikatnya dalam permainan ini kalian itu lebih lemah dari si pemburu. Jadi kalau kalian ketemu dia dapat menguasai kalian dan kalian akan mati seketika. Yang terakhir, jangan pernah mengajak teman siapapun karena permainan ini diperuntukkan untuk sendiri-sendiri. Karena yang kalian di cermin itu adalah bayangan kalian sendiri dan bayangan kalian tersebut yang akan memburu kalian sampai matahari terbit. Oh ya, sebelum kalian melakukan permainan ini, pastikan kalian sudah makan, minum, tidur yang cukup karena hal-hal tersebut tidak akan kalian lakukan seketika permainan ini berlangsung. Jadi kalian harus benar-benar fokus dengan permainan ini sampai matahari terbit. Dan kalian bisa menaruh banyak cermin di ruangan kalian agar si pemburu kalian ini sedikit ngerasa terganggu. Itu hanya sedikit merasa terganggu ya, geng. Karena hal yang dapat mengusik sosok yang mengejar kalian ini adalah cermin, karena dia takut dengan bayangan sendiri. That's why ketika permainan ini dimulai, kalian tadi menghancurkan cermin yang pertama agar bayangan itu dapat keluar dan mengejar kalian. Dari apa yang kita bahas hari ini, percaya tidak percaya itu kembali kepada kalian lagi. Permainan legendaris ini pernah dimainkan oleh banyak orang dan sudah banyak memakan korban. Mungkin bagi kita orang Indonesia, sekali lagi gue ingetin, karena kita adalah kaum-kaum jenaka, apapun menjadi jokes buat kalian, hal-hal yang tidak logis kayak gini mungkin jadi bahan tertawaan. Tapi alangkah baiknya kejenakaan kalian, ketidakpercayaan kalian jangan kalian utamakan terlebih dahulu sebelum kalian mencobanya. Jadi setelah ada buktinya, silahkan tertawa. Oke geng, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Devi di sini. See you in the next time. Bye bye. Out.